teman-teman? Oke, kita siap. Jadi ini adalah soal prediksi ya teman-teman. Jadi soal yang sudah saya buat dan mirip dengan cara mengerjakan misalkan nomor 1 kasusnya adalah yang hilang predikat, berarti nanti yang di soal juga sama. Yang hilang adalah predikat seperti itu. Kita langsung ke nomor 1 sebentar teman-teman. Tadi saya barusan ngecek PPT-nya. Oke, kita langsung ke nomor 1 ya. Sambil teman-teman bisa yang mungkin yang sudah ngeprint bisa sambil dicoret-coret. Maksudnya nanti ini predikat, ini bukan seperti itu ya. Di situ kalau kita tarik dari depan ke belakang setelah titik-titik itu ada predikat dates. Oke. Kemudian karena titik-titiknya di sebelum predikat yang mana itu adalah tempatnya subjek ya, berarti kita kehilangan subjek. Cari A, B, C, D yang hanya berupa subjek saja. Oke. Berarti jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Kalau yang Bravo itu salahnya ada conjunction which, nanti kita butuh subjek predikat lagi. Yang Charlie juga sama ada conjunction that. Yang Delta itu ada conjunction subject tapi nggak ada, conjunction predikat tapi nggak ada subjeknya. Nanti nggak selesai. Dan is itu nggak bisa ketemu verb SIS langsung seperti ini, nggak bisa teman-teman. Harus ada sesuatunya dulu setelahnya. Misalkan that is big dates itu baru bisa. Ya, jadi apa namanya ini nggak bisa yang delta, berarti fix jawabannya yang alfa. Kalau diartikan sirkus modern berawal sejak akhir abad ke-18 kalau diartikan seperti itu. Kemudian nomor 2 kita cari predikat. Kalau kita tarik dari depan ke belakang sama sekali nggak ada predikat, berarti di titik-titik harus kita masukkan predikat. Oke, subjeknya sudah ada yaitu insexability. Berarti kita hanya butuh predikat saja ya. Cari A, B, C, D yang hanya bisa berupa predikat. Yang alpha di situ kemungkinan bisa jadi predikat karena to be diikuti verb 3 ya, is basically distinguished. Yang Bravo di situ juga bisa jadi predikat, ada verb SIS ya. Nah, cuman di sini ada adverb setelahnya predikat terus diikuti objek, nggak bisa teman-teman. Penempatan adverb ketika kata kerja butuh objek, jadi harus nempel dulu objeknya. Jadi kata kerja verb SIS, objek baru adverbnya. Ya, atau adverbnya setelahnya verb nggak apa-apa. Tapi kalau di tengah-tengahnya verb sama objeknya nanti nggak bisa teman-teman. Berarti Bravo nggak bisa, salahnya ada basically di situ. Yang Charlie di situ ada is distinguished juga. Nah, kemudian ada basically setelahnya yang mana nanti ada objek memisahkan nggak bisa ya, teman-teman. Kemudian yang berarti Charlie nggak bisa yang Charlie karena ada basically-nya di situ. Yang Delta ada basically distinguishes. Nah, ini kayak yang Bravo cuman tempatnya lebih benar karena distinguishes itu butuh objek. Dan yang Alpha itu dia pasif, teman-teman. Pasif itu aturannya nggak boleh punya objek, kecuali hanya beberapa kata kerja yang sudah saya kirimkan di drive hari ke berapa itu yang kita belajar pasif, hari ketiga ya. Di situ ada beberapa kata kerja kalau dipasifkan nggak apa-apa punya objek. Contohnya call, contohnya give itu boleh. Tapi untuk distinguish artinya membedakan itu nggak bisa. Kalau dia dipasifkan jangan dikasih objek. Oke, berarti kita di sini butuhnya aktif karena dia punya objek them. Berarti jawabannya yang delta ya, teman-teman. Kalau diartikan kemampuan terbangnya serangga atau para serangga pada dasarnya membedakan mereka dari invertebrata yang lain. Oke, berarti nomor 2 jawabannya adalah yang delta. Kemudian nomor 3 sama. Sir, boleh tanya sedikit, Sir? Silakan, Miss. Cuman mau konfirmasi aja sih, saya sedikit lupa. Kalau misalnya adverb itu sama adjektif, itu duluan adverb atau adjektif ya, Sir? Oke. Oke, good. Jadi untuk adverb ini sedikit unik, teman-teman. Materi kita hari ke-7 ya. Itu sedikit unik. Kenapa sedikit unik? Karena dia bisa di sebelumnya adjektif. Contohnya nih, ada kata very. Misalkan mau bilang sangat besar, itu very big. Jadi sebelumnya. Tapi ada juga keterangan itu nanti yang ditaruh di setelahnya adjektif. Contohnya cukup besar, big enough. Jadi tergantung jenis adverbnya yang dipakai apa, atau karena adverb sendiri jenisnya banyak ya teman-teman. Ada yang adverb itu hanya bisa berdiri sendiri, ada yang adverb itu hanya bisa menjelaskan kata ini, ada yang bisa hanya menjelaskan kata ini, seperti itu. Ada yang nggak bisa berdiri sendiri juga, itu adalah jenis adverb. Materi kita hari ke-7. Contohnya very itu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa kita cuma bilang, guys, I am very. Teman-teman, saya sangat. Pasti teman-teman bingung, sangat apa kayak gitu. Jadi very itu nggak bisa berdiri sendiri. Tapi misalkan ada keterangan yang bisa berdiri sendiri, contohnya di sini. Ya, misalkan, guys, I'm here.
Teman-teman, saya di sini. Nah, itu udah selesai kalimatnya. Jadi tadi ada keterangan tempat. Nah, itu materi kita hari ke-7, Miss. Seperti itu. Gimana? Apakah sudah jelas? Jadi, kalau misalkan ada adjektif atau adverb, yang mana yang didulukan tergantung adverbnya yang dipakai apa. Seperti itu. Kalau pakai li kayak gitu, Sir? Kayak yang Oh, soal yang nomor iya ya. Jadi ya. adverb yang ada kata lilinya itu, teman, itu namanya adverb of manner atau keterangan cara. Umumnya dia menjelaskan kata kerja, ya. Nah, untuk menjelaskan kata kerja itu dia bisa sebelumnya. Contohnya adalah waktu kita belajar adverb itu saya bikin contoh the world is slowly changing. Itu boleh. Dunia ini perlahan berubah. Saya juga bisa bilang the world is changing slowly. Jadi nggak dua-duanya nggak apa-apa untuk li ya, tapi kegunaan adverb of manner atau keterangan cara itu hanya menjelaskan kata kerja saja atau menjelaskan predikat seperti itu, Mas. Jadi boleh di sebelum, boleh di setelahnya. Cuman kalau ada jadi gini, tapi kalau kata kerjanya punya objek itu nggak boleh. Jadi kata kerja yang punya objek itu nggak boleh dipisah sama adverb of manner, teman-teman. Ya, jadi kalau mau ada objeknya, contohnya yang nomor 2 ini, itu setelah titik-titik ada them-nya ya. Nah, itu basically-nya kalau mau ditaruh setelahnya them boleh. Kalau mau ditaruh sebelumnya distinguishes boleh. Seperti itu. Tapi kalau di tengah-tengahnya predikat sama objeknya nggak boleh. Dapat, Miss? Iya, Sir. Jadi kalau Alright. adverb habis li itu nggak boleh Pak, nggak boleh langsung objek ya? Nggak boleh, jadi harus objek dulu baru li, kayak gitu. Jadi predikatnya diselesaikan dulu, baru ditambahkan li-nya. Iya. Jadi li itu boleh dipakai di sebelum predikat maupun setelah predikat ya, Sir, sebenarnya. Yap, Nah, that's cuman right. kalau misalnya ada objeknya, itu nggak boleh setelah predikat, gitu kan? Iya, nggak boleh di sebelum objek atau setelah predikat pas. Jadi harus objek dulu baru li-nya, seperti itu. Oke, Sir. Thank you. Alright. Mungkin ada pertanyaan lain? Nanti kalau ada pertanyaan langsung itu aja ya, teman-teman. Tolong saya dipotong seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor ketiga. Sebentar. Nah, nomor 3 sama. Caranya kita cari predikat dulu. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, itu ada kata is. Kalau teman-teman menemukan to be, is, am, are, atau was, were, fix mereka predikat. Karena fungsinya to be yang berbentuk itu, is, am, are, was, were itu hanya predikat. Tapi di situ to be sebagai auxiliary ya. Verb-nya adalah reflected, teman-teman. Verb 3 dia pasif. Berarti kalimat ini sudah punya predikat is reflected. Subjeknya itu di depan ada kata the significance. Oke. Kemudian, nah berarti ini sudah tidak ada subjek predikat lagi, berarti ini kasusnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Ya, nah itu di setelahnya, atau sorry, sebelumnya titik-titik itu ada preposition in. Masih ingat aturan penggunaan preposition, teman-teman? Preposition itu harus punya objek, alias harus ada noun setelahnya. Ini malah yang lebih butuh objek itu adalah preposition daripada kata kerja. Kata kerja itu tidak semua butuh objek, tapi kalau preposition dia wajib ada objek setelahnya. Oke? Sorry, belum kita jawab ya teman. Berarti di sini cari kata bendanya in, teman-teman, atau objeknya in. Yang alpha, di situ ada kata benda the immense prestige, kemungkinan bisa, ya. Kita cek dulu yang lain. Yang bravo ada kata is told. Nanti kita butuh conjunction karena kalimatnya sudah ada subjek predikat. Kalau mau kita masukkan subjek predikat lagi, kita butuh conjunction. Materi hari kedua ya. Berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ nggak ada kata benda, nggak bisa karena in di situ butuh kata benda. Yang delta the storyteller's prestige kata benda tapi ada predikat lagi is, nanti kita butuh conjunction. Otomatis fix nggak bisa ya. Fix jawabannya adalah yang alpha. Kalau diartikan peran mitologi dalam sebuah culture, sorry, bukan peran, significance di sini artinya adalah the significance of mythology within a culture is reflected in apa ya? Bisa diartikan peran, ya sama sih peran seperti ya. Peran mitologi itu di dalam sebuah kebudayaan itu dicerminkan dalam kebanggaan yang besar dari pencerita-ceritanya atau yang membuat cerita tersebut seperti itu. Berarti nomor 3 jawabannya alfa, teman-teman. Nomor 4, kita tarik dari depan ke belakang sampai ada predikat, di situ ada is, ya. Kemudian subjeknya adalah the best known diffuse nebula. Jadi the sampai nebula itu kata benda yang ada adjektifnya ya, teman-teman. Adjektifnya memang agak panjang. Kemudian, nah itu ada predikat lagi di belakang, yaitu can be seen. Oh di situ ada conjunction and, teman-teman. Ada conjunction and, ada predikat can be seen.
tapi belum ada subjeknya. Berarti kita butuh subjek di situ. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Oke. Yang alpha there itu nanti akan menjadi penanda inversi. Cuman di sini nggak ada sama sekali subjeknya setelah predikat. Berarti kita nggak bisa teman-teman yang alpha ya, karena nanti tetap kehilangan apa namanya subjek, dan kalau diartikan pun nanti nggak enak. Kalau yang Bravo, it's itu kata sifat ya, dia selalu butuh kata benda karena termasuk ke dalam yang determiner atau jenis kata sifat pertama dulu, teman. Karena kata sifat dibagi 3. Ada yang kata sifat selalu butuh kata benda, salah satunya it's ini, kepemilikan. Yang kedua ada adjective, kata sifat yang bisa berdiri sendiri, bisa nempel sama kata benda. Dan yang ketiga namanya noun adjunct atau kata benda yang fungsinya berubah alih, jadi menjelaskan kata benda lain, atau jadi kata sifat seperti itu. Oke, berarti Bravo nggak bisa karena nggak ada kata bendanya. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, sedangkan kita nggak butuh predikat, kita butuhnya subjek ya. Yang Delta di situ ada preposition diikuti kata benda without any device, jadi adverb. Nah, subjeknya adalah it. Berarti jawabannya Delta, teman-teman, satu-satunya yang ada subjek ya. Kalau diartikan nebula yang diffuse itu kalau nggak salah yang paling terang ya, teman-teman. Nebula yang paling terang yang pernah diketahui adalah nebula Orion Agung. Dan dengan mata telanjang, tanpa alat apapun, dia bisa dilihat. Oke, berarti jawabannya delta. Kita lanjut ke nomor 5. Sama cari predikat. Di situ ada kata states, ya teman-teman, artinya menyatakan. Subjeknya adalah the quantum theory. Kemudian ada conjunction that di situ. Subjeknya adalah an amount of energy. Predikatnya is given up ya. Kemudian ada subjek an amount of energy. Nah, berarti di sini sudah lengkap secara sentencing, teman-teman. Sudah ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Berarti masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Atau kalau mau dimasukkan subjek predikat lagi, kita akan butuh conjunction. Kita cek aja ABCD ya. Yang alpha itu ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang Bravo di situ predikat lagi, verb SES, nggak bisa ya, karena nanti kita butuh conjunction dan subjek. Yang Charlie, verb ing nggak bisa jadi predikat, kemungkinan Charlie bisa, karena nanti menjelaskan kata energi ya. Yang delta ada conjunction which. Nah, kalau teman-teman masih ingat, which, who, sama that yang artinya yang, itu salah satu harus hilang. Materi kita hari ke-10, teman-teman. Subjeknya atau objeknya harus hilang. Di situ setelah titik-titik ada kata light. Itu kata benda, berarti itu subjek. Subjek objek, karena di setelahnya, di sebelumnya nanti ada kata includes, predikat. Dan ada subjek it, berarti nanti subjek objeknya lengkap. Maka nggak bisa yang delta. Berarti fix jawabannya yang Charlie. Kalau diartikan, teori kuantum menyatakan bahwa sejumlah energi termasuk cahaya itu dikeluarkan dan diserap di dalam kuanta atau photons. Ini istilah kimia, saya nggak tahu arti bahasa Indonesianya, teman-teman. Istilahnya kuanta atau photons. Nah, itu ya, berarti jawaban nomor 5 Charlie. Nomor 6, kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are not leached out. Ya, are not leached, tidak diserap. Subjeknya adalah salt concentrations, karena di situ pakai are berarti salt concentrations di situ berarti subjek. Oke. Kemudian, nah di situ di belakang ada predikat lagi, teman-teman, are needed. Subjeknya adalah reclamation procedures. Berarti di sini kita butuh conjunction untuk menghubungkan dua subjek dua predikat ini ya. Nanti jadinya conjunction subjek predikat, subjek predikat. Kita cek ABCD yang conjunction. Nah, ABCD yang jadi conjunction itu ada 2. Kalau nggak Charlie ya, delta. Bedanya apa? Charlie kalau that dia berdiri sendiri tanpa kata benda sebelumnya, dia akan berubah menjadi noun clause, materi kita hari ke-10. Kalau if nanti jadi adverb clause. Untuk mengetahui apakah di sini kita butuhnya noun clause jadi subjek nanti, atau adverb clause, kita cek dulu kalimat ini yang tidak ada conjunction-nya, itu sudah ada subjek atau belum. Tadi sudah ada ya, teman-teman, reclamation procedures itu subjek intinya yang lepas nggak ada conjunction-nya. Predikatnya adalah are needed. Nah, berarti di sini kita nggak boleh masukkan subjek lagi, nanti subjeknya double. Berarti kita nggak bisa pakai that, pakainya adalah if. Kalau diartikan nanti, jika konsentrasi garam tidak diserap keluar tanah, maksudnya tidak diambil dari tanah, prosedur reklamasi diperlukan untuk mengembalikan produktivitas lahan tersebut atau tanah tersebut. Oke. Kalau yang Charlie, that itu diartikan bahwa, kalau dia berdiri sendiri, teman-teman, bahwa konsentrasi garam itu tidak diambil dari tanah atau tidak diserap lagi dari tanah, prosedur reklamasi diperlukan untuk mengembalikan produktivitas lahan. Nggak enak ya, teman-teman. Jadi paling enak yang delta. Karena memang secara teori kita nggak butuh noun clause, butuhnya adverb clause.
Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Konfirmasi sedikit lagi, remind aja, Sir. Iya, Event itu maksudnya dia kelas katanya apa, Sir? Sorry, apa? Kata sih. Event. Event itu adverb. Yang Ya, dia di adverb of distinguishing namanya. Teman-temannya only, temannya apa lagi ya? Just. Nah, itu sorry. Iya, just, benar-benar. Just, only, even itu namanya adverb of distinguishing. Dan dia nggak bisa berdiri sendiri ya, dia selalu menjelaskan kata lain seperti itu. Kalau in order to itu kelihatan 3 kata tapi dia satu kata, teman-teman. Dia adalah preposisi ya. Jadi jangan dipisah satu-satu tapi dia satu kata. Artinya sama kayak to saja, yaitu untuk, seperti itu. Lanjut ya. Nomor 7. Sama, kita cari predikat. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata join, teman-teman, artinya bergabung. Subjeknya adalah Jackie Robinson. Nah, secara sentencing sudah lengkap. Di sini titik-titiknya masuk ke dalam apositif, yaitu 2 koma di tengah kalimat, dan nggak ada subjek predikatnya, atau informasi tambahan ya, teman-teman. Yang saya bilang itu sebenarnya bisa dihilangkan. Tapi karena titik-titiknya di situ, berarti jangan dihilangkan, karena pertanyaannya di situ. Ya. Nah, apositif ini beragam. Dia bisa berupa adjective clause yang menjelaskan kata benda sebelumnya, ya, atau phrasing. Kalau phrasing berarti pemendekan dari adjective clause. Yang kita pelajari hari ke-10 namanya abridgment atau reduction. Jadi pemendekan. Kita cek aja ABCD ya. Kalau kita masukkan yang alpha, itu nanti akan ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Atau conjunctionnya tiba-tiba di belakang, nggak bisa ya teman-teman. Ini nggak pas tempatnya, seperti itu. Kecuali kalau who-nya di sini, ini bisa. Who was the first Black American to play, itu bisa, teman-teman. Tapi kalau who-nya di situ nggak bisa, karena nanti predikat yang ini lepas, seperti itu. Dan ini juga lepas. Ada 2 predikat lepas nggak bisa. Harus salah satu diikat sama conjunction sebelumnya. Kemudian yang bravo ada conjunction tapi nggak ada predikat, nggak boleh untuk adjective clause ya, karena di sini menjelaskan kata Jackie Robinson, kata benda. Adjective clause itu dipendekkan, itu harus dihilangkan conjunction-nya. Oke, tapi kalau yang noun clause sama adverb clause nggak apa-apa, conjunction nggak boleh hilang malah. Ya. Kemudian yang Charlie di situ ada conjunction who, ada was, nah berarti jawabannya ketemu ya yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta ini ada predikat tapi nggak ada conjunction-nya. Oke, berarti jawabannya Charlie kalau diartikan Jackie Robinson yang merupakan orang Amerika hitam berkulit hitam pertama yang memainkan baseball di liga besar, bergabung dengan tim Brooklyn Dodgers di tahun 1947. Seperti itu. Lanjut ya. Boleh konfirmasi sedikit, Sir? Nggak apa-apa, silahkan, Miss. Yang B tadi itu, which itu harusnya ada predikatnya ya, Sir, habisnya. Habis which. Ya, jadi which karena conjunction harus ada predikatnya. Tapi which pun kalau kita misalkan ya, teman-teman di sini ada which, ada predikat, ini salah. Kenapa? Bedanya which sama who masih ingat? Kalau which menjelaskan apa? Which menjelaskan kata noun. Noun ya. Yang maksudnya yang kayak benda gitu, bukan orang. Iya, that's right. Jadi kalau which sebelumnya bukan orang, karena di sini Jackie Robinson itu orang, berarti jangan pakai which seperti itu. Karena itu sih. Jadi bisa pakai itu juga. Jadi memang hati-hati nanti ketika teman-teman menemukan yang bentuk itu sudah benar, maksudnya bentuk benar, conjunction subject predikat itu udah benar kan? Nah, tapi dilihat lagi conjunction-nya terutama kalau which, who sama that. Seperti itu, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada? Kita lanjut lagi. Nomor 8 kita cari predikat. Di situ ada kata, nah di situ ada tells, teman-teman. Tiba-tiba loncat ke belakang ya. Is itu ya, ada is. Kemudian subjeknya adalah lizard words, poem sampai poem itu ya panjang, teman-teman. Nah, setelahnya itu ada adjective clause, setelahnya subjek, teman-teman. Yaitu ada predikat which, predikat tells, conjunction dan subjek sekaligus ya, yaitu which, teman-teman. Oke. Kemudian natural berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Oke. Nah, berarti di sini ini masalahnya phrasing, atau kalau nggak gitu, kalau dimasukkan predikat subjek predikat lagi harus ada conjunction. Kita cek aja ABCD ya. Yang alpha ada subjek predikat tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang bravo itu verb 3 ya, karena publish dia butuh objek, setelahnya nggak ada objeknya, berarti ini pasif, dia verb 3. Berarti kemungkinan bravo bisa.
Yang Charlie ada predikat was tapi nggak ada conjunction. Yang delta di situ publish-nya verb kedua karena ada objek it-nya. Aktif ini artinya, teman-teman. Mempublikasikannya artinya. Oke, berarti nggak bisa ya yang delta karena nanti kita butuh conjunction karena ada subjek predikat lagi. Berarti fix jawabannya yang bravo ini verb 3. Kalau diartikan puisi yang paling terkenalnya Lizette Woodward Rees yang menceritakan tentang aspek-aspek alam dan kehidupan adalah sonet Tears, judulnya Tears ya teman-teman, yang dipublikasikan atau yang diterbitkan di tahun 1899. Seperti itu. Lanjut ya teman-teman, nomor 9. Cari predikat. Kalau kita tarik dari depan ke belakang itu ada kata is, predikat, subjeknya adalah the Hopi community of Oraibi itu ya. Kemudian sudah tidak ada subjek predikat lagi. Berarti secara sentensi sudah lengkap. Kalau mau, berarti ini antara phrasing atau kalau mau dimasukkan conjunction subjek predikat, ya boleh, tapi harus conjunction subjek predikat ya. Kita cek, nah di A, B, C, D ini nggak ada conjunction subjek predikat, teman-teman. Berarti ini adalah phrasing. Kita cek di setelahnya of itu preposisi, sebelum titik-titik ada of, itu preposition, dia selalu butuh kata benda. Kita cek dulu sudah ada kata benda atau belum. Nah setelah titik-titik sudah ada kata benda settlements. Berarti secara aturan preposisi ini nggak ada masalah, sudah lengkap. Berarti di sini kita hanya disuruh melengkapi kata benda settlements. Yang bisa menjelaskan kata benda adalah kata sifat. Otomatis kita cari ABCD yang di sini kata sifat. Oke. Yang alpha di situ kata sifat old, kemungkinan alpha bisa. Bravo itu juga kata sifat ya, teman-teman. The oldest itu juga kata sifat, yang paling tua artinya. Kalau yang Charlie ada predikat lagi are, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang delta H itu kata benda. Nanti ada double objeknya of, nggak bisa ya, teman-teman. Berarti fix antara alpha dan bravo. Nah, ini ada tambahan yang jadi gini, kata kuncinya teman-teman di sini adalah one of. Oke, jadi one of teman-teman itu memang harus diikuti kata benda jamak dan umumnya dia diikuti superlatif. Jadi salah satu dari misalkan orang-orang yang paling terkenal atau salah satu dari orang-orang yang paling berpengaruh, bukan salah satu dari orang-orang. Daripada bilang salah satu dari orang-orang, lebih enak bilang seseorang saja. Ya, jadi nggak perlu pakai one of. Jadi kalau pakai one of, pakai yang cari yang the most kalau ada yang the most-nya atau superlatifnya, teman-teman. Nah, berarti ketemu ya, jawabannya adalah yang bravo. Oke. Atau juga teman-teman bisa pakai ini. Kalau teman-teman pakai old, apa namanya? Kalau pakai yang alpha, yang old itu nanti kehilangan determiner. Seperti itu. Jadi harusnya one of the. Masih ingat kalau one of, some of, all of itu harus ada determiner setelahnya. Nggak boleh cuma one of people, itu nggak bisa. Jadi harusnya one of the people, one of those people. Jadi harus ada determinernya dulu. One of nggak bisa berdiri tanpa determiner setelahnya ya teman-teman. Oke, berarti di situ jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Kalau diartikan, komunitas Hopi dari Oraibi di Navajo County, Arizona merupakan salah satu settlements itu adalah mungkin bisa diartikan peradaban ya. Oh sorry, settlements di sini adalah kota-kota atau diartikan apa ya, tempat-tempat seperti itu ya. Tempat-tempat yang paling tua untuk dihuni atau ditempati di Meksiko Utara, Meksiko bagian utara atau di utaranya Meksiko, maaf teman-teman, di utaranya Meksiko. Oke. Nah, berarti jawabannya yang bravo. Lanjut lagi ke nomor 10. Kita cari predikat, di situ ada occurs, verb SES, subjeknya adalah stroke, ya kata benda, kemudian ada conjunction s, teman-teman, berarti kita butuh subjek predikat lagi. Nah, setelahnya nggak ada subjek, nggak ada predikat, berarti fix kita cari subjek predikat, teman-teman, untuk conjunction s ini ya. Yang alpha di situ ada a blood flow itu jadi satu ya, a blood flow of obstruction itu jadi satu, teman-teman. Di situ non ajangnya ada dua, jadi blood flow, non ajang, kata benda yang dijelaskan obstruction. Ini nggak ada predikatnya, oke? Berarti alpha nggak bisa. Yang bravo ada predikat happens tapi nggak ada conjunction, nggak ada subjeknya. Kita butuh subjek kalau pakai conjunction us ya. Berarti bravo nggak bisa. Yang Charlie di situ sama sekali nggak ada predikat juga, walaupun ada kata benda, nggak bisa ya yang Charlie. Kalau yang delta di situ kata bendanya a blood flow obstruction, predikatnya adalah happens. Berarti ketemu jawabannya yang delta. Kalau diartikan, penyakit stroke terjadi ketika
sebuah hambatan aliran darah terjadi di bagian atau di sebagian otak yang mencegah jaringan otak dari atau untuk mendapatkan oksigen dan nutrisi-nutrisi. Seperti itu. Berarti jawabannya delta ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor 11. Kita cari predikat, di situ ada to be was, diikuti verb 3 elected ya. Was elected, subjeknya adalah Dennis Chavez. Kemudian nah, di sini hati-hati, dia artinya adalah sebagai, bukan ketika, teman-teman. Berarti ini bukan conjunction tapi dia preposisi. Memang dalam bahasa Inggris kadang satu kata kelas katanya lebih dari satu ya, tergantung artinya, teman-teman. Oke, bahkan yang artinya sama pun juga bisa. Dia punya dua kelas kata, contohnya before. Before itu bisa preposition, bisa conjunction, teman-teman. Oke, jadi ya untuk menentukannya nanti kita cek ABCD ya. Tapi is di sini artinya sebagai, teman-teman, secara konteks ya. Berarti kita nggak butuh subjek predikat lagi. Ini adalah phrasing, atau kalau mau dimasukkan subjek predikat lagi di sini, kita cari conjunction subjek predikat. Kita cek aja di ABCD ya. Yang alpha ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang bravo di situ ada fanboys and. Nah, fanboys ini nggak selalu jadi conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Dia bisa menghubungkan dua yang sama saja. Kita cek aja sebelum titik-titik itu ada in 1930, setelah titik-titik ada in 1932. Nah, berarti kemungkinan bravo bisa ya, teman-teman. Karena fanboys menghubungkan dua yang sama. Kalau yang Charlie ada predikat tapi nggak ada conjunction subject, nggak bisa. Yang delta nggak bisa, dia adverb. Adverb nggak bisa menghubungkan dua yang sama seperti ini, teman-teman. Oke, walaupun kalau kita artikan nanti nyambung, ya, tapi nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang bravo, teman-teman. Kalau diartikan, Dennis Chavez dari New Mexico terpilih menduduki kursi DPR sebagai representatif itu perwakilan dari Partai Demokrat di tahun 1930 dan lagi di tahun 1932. Seperti itu. Kita lanjut ya, teman-teman, nomor 12. Sorry, itu tadi, teman-teman. Jadi ada dua adverb yang sama, jadi dihubungkannya pakai fanboys. Jawabannya adalah yang bravo ya. Kita lanjut lagi ke nomor 12, teman-teman. Cari predikat, di situ ada have so far discussed, predikatnya ya. Subjeknya adalah scientists, oke. Kemudian, nah ada predikat lagi di situ exists. Oke, itu kata kerja, teman. Artinya ada. Subjeknya adalah another form. Berarti fix di sini kita butuh conjunction ya di tengah-tengah untuk menghubungkan dua subjek dua predikat ini. Kita cek ABCD yang dia conjunction, yang alpha over itu preposition, bukan conjunction, nggak bisa. Yang bravo whether itu conjunction, kemungkinan bravo bisa. Yang Charlie conjunction whether, tapi ada overnya, teman-teman, ada prepositionnya. Oke, nanti jadi subjeknya another form ini jadi adverb, yang mana kita nanti kehilangan subjek malahan. Berarti nggak bisa ya yang Charlie. Kalau yang delta ada conjunction aja whether, kemungkinan bravo bisa, kemungkinan delta bisa. Nah, cara menentukannya adalah kita cek lagi subjeknya. Bedanya yang bravo sama delta ada the sama tidaknya, teman-teman. Di situ subjeknya ada kata another. Kalau teman-teman masih ingat, ada kata sifat yang di dalam kotak oranye materi hari ke-6. Ya, maksudnya harus kita pilih salah satu aja. Kalau sudah ada an, itu nggak boleh pakai the. Sama kayak ya, teman-teman. Kalau sudah ada nggak boleh pakai the. Berarti di sini nggak enak dibaca pun whether di another itu nggak enak, teman-teman. Pakainya langsung ya, berarti yang whether another form, berarti jawabannya yang delta. Kalau diartikan, para ilmuwan sejauh ini membahas atau mendiskusikan apakah bentuk kehidupan yang lain itu ada di planet Mars lebih dari 80 tahun. Kalau diartikan seperti selama lebih dari 80 tahun. Maksudnya membahas atau mendiskusikan tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Atau nanti kalau ada pertanyaan boleh dipotong, it's okay. Nomor 13, di situ ada nah, ini bukan lagi predikat-predikat ya. Kenapa? Karena di setelah koma, teman-teman menemukan kata the more. Ini adalah bab ke-5, hari ke-5, teman-teman. Double komparatif ya. Jadi kalau nemu the more, setelah koma, kita nanti cari yang the more juga. Satu-satunya the more di pilihan itu adalah the greater. Ya, itu double komparatif, teman-teman. Jadi the greater the itu adalah kata kuncinya, teman-teman. Berarti di sini juga harus ada the more juga. Berarti jawabannya yang Charlie. Ya, sorry. Kalau diartikan, menurut hukum Hubble, semakin besar jarak di antara dua galaksi, semakin besar pula kecepatan perpisahan relatif mereka. Seperti itu.
Kita lanjut ke nomor 14, teman-teman. Di situ kita cari predikat, ada kata, oh sorry, is, hati-hati, isnya di sini besar ya, teman-teman. Ini nama, kalau ada huruf di tengah-tengah kalimat hurufnya besar, itu dia dianggap satu, dia nama. Ini berarti nama, judul, bukan isnya di situ, bukan terpisah predikat ya. Kita cek ke belakang, nah di situ ada kata brought up, itu predikat, teman-teman. Kemudian subjeknya adalah ya ini dari Carson sampai Hunter itu ya, teman-teman. Carson McCullers first novel The Heart is a Lonely Hunter itu judulnya. Itu subjeknya. Kemudian ada conjunction that, ada predikat had been earned, subjeknya adalah the acclaim, conjunctionnya that tadi ya, teman-teman. Berarti secara sentencing sudah nggak ada masalah, sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Oke, berarti di sini masalahnya kalau nggak phrasing ya conjunction, atau kalau kita masukkan subjek predikat lagi harus ada conjunction. Oke, cek ABCD. Yang alpha, di situ ada, nah ini adalah pemendekan, teman-teman. Ya, jadi materi kita hari ke-10. Jadi nyambungnya materi kita ke hari 10. Conjunction subjek predikat yang fungsinya jadi adverb, karena when di sini artinya ketika ya, dia adverb. When subjek predikat itu bisa dipendekkan, kalau dia pasif ya sudah conjunction-nya turun, verb 3-nya langsung turun. Jadi conjunction verb 3. Kemungkinan alpha bisa karena memang nggak ada objeknya, dia verb 3, teman-teman. Kita cek dulu nanti ya. Yang Bravo di situ ada conjunction, ada subjek predikat. Cuman publish di sini butuh objek. Sedangkan di setelahnya titik-titik itu nggak ada objek, teman-teman. Otomatis ini harus dipasifkan, bukan aktif. Yang Bravo ini publish-nya kehilangan objek. Oke. Kalau yang Charlie, when to publish itu dia menjadi kata benda, teman-teman. Jadi noun clause. Jadi kalau ada conjunction diikuti to verb 1 itu adalah pemendekannya noun clause ya. Berarti kita nggak butuh noun clause di situ. Ya, nanti kita kebanyakan subjek, berarti Charlie nggak bisa. Yang delta when publishing sama, kalau dia di pemendekan dan aktif karena verb ing ya, dia butuh objek juga, teman-teman. Oke, sedangkan setelah publishing nggak ada objek, setelah titik-titik nggak ada objek, berarti nggak bisa aktif, berarti yang pasif. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Ya, ini adalah CSP tapi di reduction. Materi kita hari ke-10, klausa, teman-teman. Kalau diartikan novel pertamanya Carson McCullers yang judulnya The Heart is a Lonely Hunter, ketika dipublikasikan di tahun 1940, brought up itu artinya di sini bisa diartikan membuktikan bahwa ya, atau ya membuktikan bahwa pengakuan-pengakuan dari para kritikus itu telah didapatkan. Maksudnya novelnya tadi mendapatkan pengakuan-pengakuan dari kritikus seperti itu. Oke. Kita lanjut ke nomor 15. Kita tarik dari depan ke belakang, cari predikat, teman-teman. Nah, ini nggak ada predikat ya. Tapi teman-teman kalau di sebelum titik-titik di situ ada penanda inversi. Penanda inversi nomor 2, yaitu keterangan tempat yang dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Karena kan di sini nggak ada subjek predikat ya, teman-teman. Dan kalimat harus ada subjek predikat. Di depan ada penanda inversi. Maka subjek predikatnya di sini harus dibalik. Predikat dulu baru subjek. Di situ yang predikat dulu antara Bravo sama Charlie. Kita cek apakah ada subjeknya. Nah, yang dipindah atau yang diinversi ketika predikat itu berupa 2 kata atau lebih ya, maksudnya predikatnya berupa auxiliary verb, teman-teman. Itu yang dipindah cukup auxiliary-nya saja, verb-nya nggak perlu. Yang Charlie ini salah karena dua-duanya verb-nya dipindah, teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang Bravo. Ya, jadi yang dipindah cuma word-nya saja. Found-nya tetap di setelahnya subjek. Oke, kalau diartikan di bagian tengah di bagian tengah dan selatan Afrika atau India telah ditemukan fosil prehistorik atau sebelum zaman prasejarah dan tulang-tulang atau sisa-sisa dari gajah hutan Afrika Utara. Kalau diartikan seperti itu. Oke, berarti jawabannya tadi yang Bravo karena word itu, kalau ada auxiliary plus verb, ya kalau itu diinversi cukup auxiliary yang pertama saja, teman-teman. Oke, jadi satu auxiliary saja. Untuk sisanya predikatnya tetap di setelahnya subjek, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ya penanda inversinya itu dari in the central sampai kata India itu. Itu keterangan tempat yang pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Penanda inversi nomor 2, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 16. Nah, ini sudah masuk error analisis. Error ada 4 ya. Ada misformation yang mana dia paling sering keluar di soal structure TOEFL. Kemudian ada omission, penghilangan. Kemudian ada addition, pemborosan. Dan yang keempat ada
misordering, tempatnya kebalik seperti itu. Kita cek ya. Di situ ada an. An itu kata sifat menjelaskan kata benda elephant, nggak ada masalah. Kemudian ada can tells. Nah, nggak bisa ya teman-teman. Jadi verb SES dia itu dipakainya. Jadi verb SES sama verb 2 itu verb tunggal. Dia nggak boleh ketemu sama auxiliary. Atau kalau saya balik, auxiliary nggak boleh ketemu sama verb SES atau verb 2. Oke, di sini ada auxiliary can. Petunjuknya teman-teman adalah kata can. Can itu harus diikuti verb 1, modal, auxiliary jenis terakhir, teman-teman ya. Gandengannya adalah verb 1. Berarti yang salah kata tells-nya. Harusnya S-nya hilang atau dia butuh verb 1 saja, jadinya tell. Kalau diartikan, seekor gajah bisa mengetahui atau memberitahu bentuk, tekstur, dan suhu dari sebuah benda menggunakan belalainya. Seperti itu. Belalainya, teman-teman. Kita lanjut ya ke nomor 17. A hair basically itu adverb, jatuh sebelum predikat nggak ada masalah. Kemudian predikatnya have, kita cek apakah pakai verb 1 atau verb, karena ini present ya. Di present itu ada 2 teman-teman yang dipakai. Kalau nggak verb SES, ya verb 1. Bedanya gimana? Kalau misalkan subjeknya sudah ada S-nya, maka kata kerjanya jangan ditambahkan S. Tapi kalau kata kerjanya sudah ada S-nya, maka subjeknya jangan ditambah S. Di situ subjeknya a hair, tunggal, nggak ada S-nya, teman-teman. Berarti yang harus ditambahkan S adalah kata kerjanya have. Otomatis di sini yang salah yang have ya, harusnya has, teman-teman. Karena kata kunci teman-teman adalah a hair, subjeknya 1. Ya, atau subjeknya nggak ada S-nya, seperti itu. Kalau subjeknya nggak ada S-nya, verb tunggalnya itu nggak boleh pakai verb 1, tapi verb SES, seperti itu. Kita lanjut ya, teman-teman. Kemudian nomor 18, di situ ada to examine di adverb. Kita cek dulu apakah sudah ada subjek di sini. Nah, di situ kalimatnya ada setelah koma ya, ada three type. Nah, itu subjek kata benda. Cuman, three itu penanda kalau kata bendanya harus jamak. Three itu artinya 3, teman-teman. Untuk membentuk kata benda jamak, kata bendanya tambahkan S atau IS. Nah, berarti yang salah di sini adalah type-nya ya. Jadi harusnya bukan type, tapi types, teman-teman. Oke, jadi penambahan SIS itu bisa di kata kerja, bisa di kata benda. Dia ditambahkan di kata kerja di predikat ketika subjeknya nggak ada S-nya atau ketika subjeknya 1. Oke, terus S atau IS itu juga bisa ditambahkan ke kata benda untuk membuat kata benda itu biar banyak. Dan kalau misalkan kata benda sudah ada SIS, tempatnya di subjek, maka predikatnya nanti jangan ditambahkan SIS. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kalau diartikan, untuk mengetahui proses kematangan mereka, 3 tipe embrio fosil dinosaurus yang memiliki paruh bebek dan hatchlings itu adalah ini teman-teman yang menetas dari telur itu ya, itu digunakan sebagai samples. Kalau diartikan seperti itu. Oke, nomor 18 jawabannya yang type tadi karena ada three harus types bukan type-nya. Kita lanjut ke nomor 19, di situ ada dolphin, predikatnya adalah uses, kemungkinan dolphin di sini 1, usesnya verb SES, nggak ada masalah ya. Kita cek lagi, oh ya, dolphinnya ternyata benar 1 karena di situ pakai its, teman-teman. Its itu berarti menggantikan kata benda 1. Kalau banyak pakainya there. Oke, berarti udah benar. Surroundings kata benda jamak atau tunggal nggak ada masalah di sini. Berarti bravo nggak ada masalah. Tuhan praise. Nah, kalau dari sini sebenarnya udah enak teman-teman. Kalau mengenali soal seperti ini saya ya, itu enak. Caranya gini. Setelah koma itu ada to verb 1. Sebelum koma ada to verb 1. Pasti ini masalahnya adalah di paralel. Nah, setelah koma di situ ada and, benar ya, fanboys. Fanboys itu harus menghubungkan 2 atau lebih yang sama. Karena sebelumnya to verb 1, setelahnya and juga harus to verb 1. Berarti yang salah di sini adalah for communicating-nya. Oke, jadi harusnya bukan for communicating tapi to communicate. Seperti itu, dan jenis soal seperti ini gampang sekali di apa namanya? Dikenali, tapi mungkin butuh penyesuaian ya, maksudnya butuh sering-sering, teman-teman. Mungkin karena saya sudah keseringan nemu seperti ini jadi bisa nebak, alah pasti ini masalahnya di itu lagi gitu. Maksudnya itu lagi itu to verb 1, ya di sini harusnya to verb 1 karena ada and ya, teman-teman, setara harus paralel. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sedikit aja, Sir. Iya, It's itu ada yang itu apa namanya? Pasif
atau apa itu it's-nya itu harusnya it's yang bisa berdiri sendiri, maksudnya it's yang fungsinya sebagai objek dan tanpa maksudnya it's-nya itu nggak ada objek setelahnya, sama it's-nya itu sebagai reflektif atau apa ya itu lupa namanya. Oke, jadi Ya, ya nah itu aku saya dapat pertanyaan. Jadi gini, it's itu bukan cuma it's ya teman-teman. Contohnya lagi adalah sorry cuma it's teman-teman. Jadi kalau dari posesif namanya kepemilikan. Itu cuma it's yang dia bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Dia juga bisa menjadi adjektif atau kata sifat, dia selalu butuh kata benda. Kalau it's dia nggak ada kata benda setelahnya, teman-teman. Itu artinya punyanya, seperti itu, atau miliknya. Tapi untuk benda ya merujuknya ke benda. Ya. Kalau misal, tapi dia pronoun, kelas katanya pronoun. Oke, kata ganti. Tapi kalau it's dia diikuti kata benda, contohnya di sini, it's diikuti kata benda surroundings, artinya sekeliling. Oke, berarti di sini kata sifat, yaitu possessive adjective. Memang possessive ada dua, ada possessive adjective, ada possessive pronoun. Bedanya kalau yang possessive adjective, dia selalu diikuti kata benda, nanti artinya dia nya, jadi sekelilingnya, seperti itu. Tapi kalau it's nggak ada kata bendanya, artinya hanya miliknya, seperti itu. Contohnya di kalimat seperti ini. Misalkan yang adjektif dulu ya. Kucingku sangat lucu, ekornya panjang. My cat is cute. Its tail is long, misalkan. Oke. Nah, tapi misalkan dia menjadi pronoun, kata ganti yang nggak ada kata benda setelahnya, contohnya adalah contohnya seperti dalam bahasa Indonesia dulu. Gimana ya? Misalkan seperti ini, kucingku dan kucingmu itu lucu semua, misalkan sama-sama lucunya. Nah, ekornya kucingmu itu panjang, ekornya kucingku itu pendek. Nah, atau langsung aja, ekornya kucingmu panjang, ekornya kucingku pendek. Nah, saya bilangnya your cat's tail is long and gimana ya? Harus subjeknya sama. Gini teman-teman. Kata bendanya tapi juga harus sama. Gimana ya? Contohnya adalah atau saya carikan di kamus ya teman-teman. Saya buntu karena sebentar, saya carikan di kamus yang akan saya kirimkan di grup. Sebentar, yang it's yang pronoun, yang kata ganti. Sebentar ya. Cuman ini sih Sir, remind aja ini it's-nya itu sama kan ya? It's-nya pakai S semua Bentuknya ya? ada. Iya, Posesif kalau pun maupun apa tadi satunya posesif? possessive pronoun sama possessive adjective, ya. Nah, iya itu sama ya Sir bentuknya? Bentuknya sama. Soalnya kan Bentuknya, kalau her kan cuman hers itu kan jadi objek dia. ya, Nah, kalau that's right. her doang kan jadi posesif gitu. Nah, kalau Betul. it's ini emang beda kan, Sir? Kalau posesif sama apa tadi yang jadi objek itu tetap sama ya bentuknya Iya. it's pakai S. Jadi sama. Jadi possessive pronoun sama possessive adjective itu it's-nya sama bentuknya. Cuman beda pemakaian aja. Kalau dia diikuti kata benda berarti dia adjective, kalau dia berdiri sendiri dia berarti apa namanya? Pronoun, teman. Sama kayak expression penjumlah, teman. Contohnya some. Some people itu bisa, some aja juga bisa. Bedanya kalau some people, some-nya di situ adalah adjective, kalau some yang berdiri sendiri tanpa people, some-nya di situ pronoun, teman-teman. Seperti itu. Tapi secara bentuk dapat ya? Iya, dapat, Sir. Oke. Atau sebentar, teman-teman, karena oke. Berarti sudah dapat, kita lanjut lagi ke nomor 20. Kita cek di situ yang pertama, was itu lampau, kita cek karena there ya subjeknya di setelahnya. Nah, subjeknya di sini ada kata 8 major lakes. Banyak. Maka nggak boleh pakai was. Ini inversi, teman-teman. Ada there di depan ya. Ini penanda inversi pertama, there sama here. Cuma kalau di TOEFL yang dipakai cuma there-nya aja, bukan here ya. Di situ subjeknya only 8 major lakes, berarti lebih dari satu, berarti kita nggak boleh pakai was, otomatis yang salah yang was-nya ya. Harusnya kita pakainya adalah were. Jadi harusnya there were once only 8 major lakes or reservoirs in Texas built to store water against periodic shortage. Kalau diartikan ada 8 atau dulu ada 8 danau besar atau penampungan air besar di Texas yang dibangun untuk menyimpan air untuk melawan atau untuk dipakai
Ya, untuk melawan kekurangan air secara periodik. Maksudnya periodik itu berkala. Jadi mereka itu ada musim ketika air susah seperti itu ya, teman-teman. Tapi di sini jawabannya adalah yang alpha, yang busnya karena subjeknya 8 major lakes seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Isi ya. Kita lanjut atau nanti kalau ada pertanyaan teman-teman boleh potong aja, it's okay. Nomor 21, kita tarik dari depan ke belakang. Di situ ada phrase not yet, itu nggak ada masalah ya phrase-nya, teman-teman. Kemudian was interpreted, verb 3, pasif, nggak ada objeknya, benar. Kemudian when he wrote, nah di sini ya, kata kunci teman-teman kata and, paralel. And itu harus menghubungkan dua yang sama. Sebelumnya and itu kata kunci teman-teman, karena dia nggak digaris bawahi berarti dia benar teman-teman. Dia verb 2, maka setelahnya and itu juga harus verb 2. Berarti yang salah di sini publishes-nya ya. Jadi paralel, harus fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau lampau ya lampau, kalau present ya present. Berarti publishes di sini harusnya published pakai ed, bukan es ya. Kalau diartikan definisi khusus dari ungkapan not yet itu diinterpretasikan oleh James Longstreet di dalam bukunya ketika dia menulis dan mempublikasikan. Nah, ini bareng maksudnya ya, berarti sama-sama lampau. Mempublikasikan The Confederacy's Most Controversial Soldier. Ini judul buku ya, teman-teman, jadi nggak perlu diartikan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nomor 22. Nah, ini udah kelihatan banget. Pokoknya kalau ada like, teman-teman, like itu nggak boleh setelahnya ada kata benda, nggak boleh. Ya, di sini setelahnya like ada kata benda, ada objek other academic disciplines. Kata sifat nggak boleh. Like itu kata sifat, teman-teman. Kata sifat nggak boleh punya objek. Yang boleh punya objek cuma dua. Kalau nggak kata kerja ya preposisi. Seperti itu. Nah, ada kata lain yang artinya sama kayak not alike, tapi dia preposition, yaitu unlike, teman-teman. Jadi unlike itu artinya tidak seperti, tapi dia preposisi. Ya. Jadi yang salah not alike-nya harusnya unlike. Dan kasus kalau teman-teman menemukan kata like yang digaris bawahi di error analisis, kemungkinan besar yang salah pasti itu, teman-teman. Itu yang kemungkinan besar ya, tidak selalu, tapi kemungkinan besar. Jadi 80% pasti kesalahannya di situ. Jadi diingat-ingat, like itu tidak boleh punya objek karena dia kata sifat, teman-teman. Ada pengecualian untuk penggunaan kata sifat yang punya objek, itu hanya dua yang saya tahu. Alias hanya dua kata sifat yang hanya boleh punya objek, teman-teman. Yaitu worth, artinya layak, mungkin worth it, teman-teman sering dengar kata itu di meme-meme atau ketika mendengarkan orang-orang di berita, misalkan BBC News itu misalnya worth it itu selalu worth itu punya it, teman-teman, setelahnya, atau punya objek, worth doing, patut dilakukan. Sama short itu artinya kekurangan. Dia kata sifat, tapi dia juga boleh punya objek. Di listening dulu kita latihan ada itu. I may be short one course, seperti itu. Saya masih ingat. Jadi si yang bilang itu saya kekurangan 1 SKS, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Jadi itu tadi ya, jadi karena punya objek, nggak boleh kita pakai adjektif, kita pakainya adalah preposisi, karena di sini sudah ada predikat has di situ. Kita nggak boleh masukkan verb lagi, atau kalau mau dimasukkan verb, nanti malah kita kehilangan conjunction juga. Oke, intinya yang salah not alike-nya. Lanjut, nomor 23, belum diartikan ya. Artinya tadi sosiologi tidak seperti disiplin-disiplin keilmuan yang lain memiliki beberapa subdisiplin yang besar, major subdisiplin seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 23. Di situ yang pertama person, 1 karena ada nggak ada masalah ya, berarti. Kemudian stress di situ. Nah, gini teman-teman, some itu tidak selalu menandakan kalau kata bendanya setelahnya jamak ya, karena some itu punya dua arti. Some yang artinya suatu itu dia diikuti kata benda tunggal, contohnya someday, bukan some days, walaupun some days juga boleh artinya beberapa hari nanti. Jadi some itu bisa diikuti tunggal, bisa diikuti jamak, tergantung artinya suatu atau beberapa. Oke. Berarti kita nggak bisa dulu menentukan stres ini salah atau benar, kita cek aja ke belakang ada yang salah atau enggak. Nah, di situ ada kata kita tarik, ini dia selalu butuh kata benda ya, teman-teman, determiner yang selalu butuh kata benda. Ya, memang determiner itu adjektif yang selalu butuh kata benda maksud saya. Kita cek dulu apakah sudah ada kata benda. Kita tarik ke belakang. Nah, di situ ada kata benda demand, artinya permintaan. Cuman demand-nya di situ ada S-nya, jamak.
maka nggak boleh kita pakai a. Otomatis yang salah adalah e-nya ya, teman-teman. Kata kuncinya demands. Berarti stress tadi udah benar. Jangan tertipu dengan kata some-nya. Karena some itu boleh diikuti dengan jamak, dia juga boleh diikuti tunggal. Karena artinya tergantung suatu atau beberapa. Kalau diartikan di sini ya, seseorang yang masih muda bisa mengalami suatu tekanan emosional yang dikarenakan, ini A-nya tadi hilang ya, yang dikarenakan tuntutan-tuntutan sosial yang membingungkan dan menimbulkan konflik. Mungkin maksudnya di sini konflik batin, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, nomor 24. Kita cek di depan itu ada much. Much itu dia bisa jadi pronoun, bisa jadi adjektif, tergantung setelah ada kata benda atau tidak. Di situ ada kata benda governments ya. Nah, cuman gini, much itu dipakai untuk kata benda yang nggak bisa dihitung. Sedangkan government-nya di situ ada S-nya, teman-teman. Berarti ini jamak, dia bisa dihitung dan banyak. Maka nggak boleh pakai much. Pakainya adalah many. Ya, berarti yang salah much-nya. Harusnya many state governments derive more than half of their budgets from general sales tax. Kalau diartikan banyak pemerintah negara memperoleh lebih dari setengah dari anggaran mereka dari pajak penjualan umum. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 25. Kita tarik dari depan ke belakang, itu ada live, sebelumnya ada can, berarti verb 1 nggak ada masalah, sudah benar ya. Kemudian, nah situ years karena ada kata 100, artinya 100, berarti kata bendanya harus jamak, berarti nggak ada masalah years-nya. Kemudian, but it is unable, it pakai is, berarti nggak ada masalah, cuman kita cek dulu, it ini kata ganti teman-teman. Kata ganti itu mengganti kata benda sebelumnya yang sudah disebutkan. Kita cek apakah satu atau banyak yang disebutkan tadi, ternyata sea turtles itu banyak, ada S-nya. Berarti nggak boleh pakai it is, harusnya they are. Ya, kata kunci teman-teman turtles-nya di situ yang digantikan. Oke, jadi bukan it is tapi they are ya. Kalau diartikan penyu laut itu bisa hidup lebih dari 100 tahun di habitat alami mereka. Namun mereka tidak mampu untuk hidup secara maksimal atau secara 100 tahun tadi dengan gangguan dari manusia. Kalau diartikan seperti itu. Kita lanjut ya, nomor 26. Boleh konfirmasi sedikit? Boleh, silahkan. Ya. Terkait ini sih 100 years itu loh. Itu kan saya bingung aja sih. Itu kan buat tunggal ya, terus years-nya itu jamak, terus 100 kan jamak, nah saya bingung. Jadi gini, hati-hati ada e-nya, teman-teman. Gini, beberapa kata itu memang kelihatan dua kata, tapi sebenarnya dia satu kata. Contohnya a lot of. A lot of itu jangan tertipu dengan kata e-nya, ya. Karena a lot of itu satu kesatuan kata artinya banyak. Jadi kita nggak bisa bilang a lot of person. Kita bilangnya a lot of people. Seperti itu, ya teman-teman. Nah sama di sini, 100 itu kalau diangkakan itu 100. Tapi kalau aja nggak ada 100-nya itu 1. Nah, kalau bedanya sama 100 adalah ya 100 sama 1. Ya kalau diangkakan di situ 100, jadinya lebih dari 1, seperti itu. Jadi memang kadang kita menentukan itu, kalau saya ya, teman-teman, apakah dia itu gabungan kata, maksudnya gabungan kata itu satu kata yang terdiri dari lebih dari satu kata kelihatannya, atau dia memang kata-kata yang terpisah itu dari artinya. Kalau 100 itu artinya 100, berarti dia ya udah dianggap satu aja. Maksudnya kita nggak bisa sebuah 100 kan nggak bisa tuh. Sebuah 100 tahun kan nggak enak. Jadi itu diartikan 100 saja. Kalau ditulis angka 100 berarti itu satu kata. Seperti itu, Mas. Ya, jadinya years-nya pakai S ya? Iya, karena jumlahnya lebih dari satu tadi. Jadi pakainya S years-nya. Oke, siap, Sir. Dapat ya? Oke, sip. Jadi hati-hati dengan kata yang itu ya, teman-teman. Yang lebih dari, kelihatannya lebih dari satu, padahal dia ada satu kata. Contohnya tadi a lot of, contohnya preposition tadi in order to, due to. Nah seperti itu. Memang saya dulu waktu pertama belajar part of speech atau kelas kata itu juga awalnya juga bingung. Kok ini ada kata-kata yang penggunaannya agak beda. Ternyata waktu dicek di kamus memang itu kesatuan. Jadi di kamus itu tertulis ju itu nggak bisa berdiri sendiri, pasti nanti ju to, seperti itu. Dan itu preposition. Oke. Lanjut lagi. Silahkan. A lot of itu berarti selalu jamak ya setelah a lot of. Oke, good question. Jadi gini, a lot of itu beda, walaupun artinya sama ya, beda penggunaannya dari much sama many, teman-teman.
Much sama many itu artinya sama-sama banyak, tapi much itu dipakai untuk banyak untuk benda yang nggak bisa dihitung. Contohnya banyak udara, banyak air, banyak uang. Nah, itu kita bilangnya much money. Banyak waktu, much time. Banyak tadi apa? Banyak udara, much air. Banyak air, much water. Nah, tapi kalau many untuk kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya banyak. Contohnya many people, many books, many problems, many friends. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau a lot of ini lebih bebas, teman-teman. Dia bisa diikuti kata benda yang bisa dihitung. Dia juga bisa diikuti kata benda yang nggak bisa dihitung. Contohnya nih, aku bisa bilang a lot of friends. Itu nggak masalah. Tapi saya juga bisa bilang a lot of time. Ya, jadi jangan ditambahkan s karena time nggak bisa dihitung. Waktu itu kita cukup bilang a lot of time aja, jangan a lot of times. Nanti artinya beda, bukan waktu tapi kali. A lot of times itu artinya banyak, berkali-kali artinya seperti itu, atau berulang-ulang seperti itu. Jadi tergantung, kalau a lot of itu dia bisa diikuti kata benda yang bisa dihitung, bisa juga yang nggak bisa dihitung. Kalau dia diikuti kata benda yang bisa dihitung, contohnya buku, contohnya orang, harus dijamakkan, harus jamak. Tapi kalau misalkan dia diikuti kata benda yang nggak bisa dihitung karena memang nggak bisa dijamakkan, ya nggak usah dijamakkan. Nah, caranya biar kita tahu apakah itu kata bendanya bisa dihitung atau tidak, sebenarnya kita bisa menggunakan analogi, teman-teman. Kita artikan aja, misalkan udara. Bisa nggak ya bilang sebuah udara, dua buah udara? Kalau nggak bisa, berarti dia nggak bisa dihitung. Kalau saya seperti itu. Tapi memang ada beberapa yang kita harus cek di kamus, teman-teman. Contohnya kata sama-sama mau bilang masalah ya. Masalah itu bahasa Inggrisnya ada dua. Ada problem, ada trouble. Kalau teman-teman pakai problem, a lot of problems. Karena problem bisa dihitung. Tapi kalau teman-teman pakai trouble, troubles itu nggak ada. Kalau dia kata benda ya, teman-teman nggak bisa dihitung. A lot of troubles itu nggak ada. Tapi kita bilangnya a lot of trouble. Karena trouble nggak bisa dihitung. Kalau dicek di kamus itu namanya uncountable noun. Seperti itu. Ya memang ini butuh proses, teman-teman. Tapi minimal teman-teman tahu informasi ini. Nanti jadi ketika belajar bahasa Inggris, oh ternyata ada loh kata benda itu yang bisa dihitung, ada yang enggak. Kalau ketemu a lot of, berarti kita harus tahu dulu ini bisa dihitung atau enggak. Seperti itu. Kalau bisa dihitung harus ada s-nya atau jamak. Kalau misalkan nggak bisa dihitung, ya udah nggak usah tambahkan s karena dia memang nggak bisa ditambahkan s. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah clear? Iya, clear, Sir. Makasih, Sir. Alright, nice. Kita lanjut lagi, number 26. Sama kita cari ini bukan ini ya, sorry teman-teman, bukan yang nomor 1 sampai 15. Kita cek dulu dari depan ke belakang, itu ada resembles, itu verb SES, subjeknya harus tunggal ya, kalau verb SES, teman-teman. Subjeknya di situ Mars topologi. Nah, berarti kemiringan. Berarti tunggal ya, berarti sudah benar resembles-nya. Kemudian ada, ini bukan conjunction ya teman-teman, that di sini kata benda. Kenapa? Karena resembles itu butuh objek. Dia pronoun di sini. Artinya itu pada bumi, maksudnya seperti itu. Maksudnya itu miliknya bumi, seperti itu. Maksudnya topologinya bumi. Kemudian more than any another. Nah, yang salah di sini ya teman-teman. An itu artinya sebuah, any itu yang manapun. Ini ada double ini. Jadi nggak boleh. Kalau pakai n jangan pakai any, kalau pakai any jangan pakai n. Jadi pilih salah satu aja. Any other planets atau another planet aja, nggak usah pakai any. Berarti karena any di sini nggak digarisbawahi, yang salah bukan any-nya, teman-teman, tapi yang another-nya. Jadi bukan another, tapi harusnya other aja. Any other planet, seperti itu. Oke. Kalau diartikan, topologi Mars menyerupai topologinya bumi lebih dari planet manapun yang membuatnya, yang menjadikannya sebuah benda, atau bukan sebuah benda, sebuah objek penelitian-penelitian di masa depan yang berpotensi untuk, atau yang berpotensi sebagai planet baru untuk dihuni. Inhabit itu artinya sama kayak live in, sama kayak dwell ya, teman-teman, tulisannya DWELL, itu artinya menghuni, seperti itu. Oke, kita lanjut ya, nomor 27. Kita tarik dari depan, di situ ada preposition at, kata bendanya the time, nggak ada masalah. Kita cek lagi ke belakang, ada had, predikat, verb kedua, kita cek ya. Verb 2 kita tahan dulu ini teman-teman, karena di sini nggak ada keterangan waktunya. Kita cek dulu ya, ke belakang. More language diversity, us. Nah, di sini yang salah ketahuan ya. Kata kunci teman-teman, kata more. Ini paired words, teman-teman. Materi kita hari ke-8.
Ya, hari ke-8 sebelum kita belajar error analysis. Jadi paired words, kalau ada more gandengannya bukan us tapi then. Berarti di sini yang salah us-nya ya, kata kuncinya teman-teman more. Jadi harusnya us diganti pakai then. Kalau diartikan penghuni asli atau orang asli Amerika, penghuni asli benua Amerika di zaman Columbus atau di zaman pelayaran-pelayarannya Columbus memiliki diversitas itu apa namanya? Macam-macam atau banyak variasi bahasa dibandingkan yang orang-orang Eropa miliki sejauh ini. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Kita cek lagi nomor 8. Kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada kata the most, harus menjelaskan. The most ini artinya yang paling ya, teman-teman. Kalau most ada the-nya itu artinya yang paling, kalau nggak ada the-nya artinya hampir semua, jadi adjektif. Kalau ini adverb, karena ada the-nya artinya yang paling. Oke, yang paling di sini menjelaskan kata frequent adjective, nggak ada masalah. Nah, yang salah gini teman-teman. Adjektif ini fungsinya menjelaskan kata benda. Oke, sedangkan frequent di sini menjelaskan kata used, itu kata sifat, verb 3. Ya. Nah, yang bisa menjelaskan kata sifat itu adalah adverb. Berarti yang salah frequentnya ya. Ini harus diganti pakai yang bisa menjelaskan used, yaitu adverb of manner. Jadinya frequently used, the most frequently used application seperti itu. Berarti jawabannya yang frequent harusnya frequently. Kalau diartikan di sistem operasinya HP Apple, aplikasi yang paling sering dipakai di tahun 2016 adalah Messages, maksudnya aplikasi pesan itu ya teman-teman. Atau kalau di Android SMS itu sama sih namanya Messages juga. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor 29. Di situ ada conjunction although, kita harus punya 2 subjek 2 predikat, setelahnya ada it is, 1 subjek 1 predikat, kemudian ada subjek predikat lagi orca belongs. Berarti sudah lengkap although nggak ada masalah, teman-teman. Kemudian us preposisi sebelumnya pasif ya, berarti nggak ada masalah. Kemudian orca actually belongs to the dog. Belongs nggak ada masalah karena orca 1 belongs popasi s. Kemudian, nah gini teman-teman, kalau misalkan more than atau rather than, setelahnya mau diikuti predikat, maksudnya mau ditambahkan predikat kan, ini penanda inversi yang kelima itu teman-teman. Bukan kelima, keempat, komparatif ya. More than itu setelahnya boleh diikuti kata benda yang dibandingkan saja, boleh diikuti subjek predikat, atau boleh juga predikat subjek, jadi dibalik. Nah, di situ ada subjek it, predikatnya belongs. Cuman, kalau mau predikatnya sama, itu tidak perlu disebutkan lagi. Jadi, karena tadi ada belongs, di sini jangan disebutkan belongs juga. Cukup dirubah menjadi auxiliary, teman-teman. Ya, karena dia verb SIS, auxiliary-nya adalah does. Jadi di sini yang salah adalah belongs-nya, harusnya adalah it does, then it does to will family. Seperti itu ya. Berarti kata kuncinya teman-teman rather than tadi. Oke, kalau mau diikuti subjek predikat setelahnya cukup auxiliary-nya saja ya, teman-teman, karena kata kerjanya di situ sama-sama belongs. Kalau diartikan meskipun dia itu diketahui sebagai paus pembunuh, orca sebenarnya miliknya keluarga lumba-lumba dibandingkan atau bukan miliknya keluarga paus. Seperti jadi namanya itu killer whale tapi sebenarnya dia bukan whale tapi dia itu lumba-lumba, seperti itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Jadi kalau then pakainya auxiliary aja ya teman-teman. Jadi pakainya misalkan di verb ICS ya do does did, verb ICS ya does. Kalau di sini verb 2 ya did. Kalau verb 1 ya do. Misalkan ada is di sini ya pakainya then it is gitu. Jadi sama-sama auxiliary-nya seperti itu. Sir, mau Boleh, nanya dong. silahkan. Ini berarti kayak semacam kalimat cocok gitu ya. Maksudnya biar fit gitu kan. Iya, karena beberapa soal error analisis memang seperti itu tuh. Jadi cukup kita mencocok-cocokkan. Ya, cuman memang harus pinter-pinter, maksudnya harus sering-sering teman-teman mengenali penandanya. Tapi sama kok, nanti nomor 29 ingat-ingat pasti penandanya rather than, teman-teman. Karena memang soalnya sudah saya buat semirip mungkin seperti itu cara mengerjakannya. Nah, iya itu kan. Kalau rather than kan harusnya ya paralel aja, itu udah paralel ya sebenarnya, Sir. Nah,
Jadi nggak perlu disebutkan lagi karena artinya sama. Jadi cukup pakai anunya aja. Dan harus paralel tadi. Jadi kalau sebelumnya verb ICS, setelahnya harus verb ICS juga, tapi cukup auxiliary-nya aja kalau artinya sama atau verb-nya sama. Seperti itu, Miss. Oke, Dapat ya? siap, Sar. Oke. Ya. Jadi Nice. kan biar fit aja gitu. Iya, Kalau that's di right. Kalau di situ pakai did malah kelihatan salah banget ya, karena ada verb ICS di situ itu present, malah ketemunya did lampau, nggak bisa, nggak nyambung nanti kalau diartikan. Jadi cuman di situ yang kadang kita nggak tahu itu, maksudnya kadang kita kejebak itu di situ sudah benar sama-sama belongs. Cuman kan itu disebutkan lagi jadi pemborosan seperti itu. Kita lanjut ya, nomor 30. Nah, di situ di paling depan sudah ada kata never, penanda inversi, teman-teman. Dia negatif adverb, penanda inversi nomor 3 dari 6 ya. Never in the history of humanity. Nah, ada there lagi, nggak perlu dimasukkan there ya, teman-teman. Sorry, there have been few people. Sebentar, teman-teman. Sebentar, never in the history of humanity there have. Oh ya, benar. Ini harus diinversi. Kalau mau ditambahkan there itu sebenarnya boleh, cuman harus diinversi. Jadi bukan there have, tapi harusnya have there. Oke, jadi ini yang salah adalah there have-nya. Karena di situ kata kunci teman-teman ada never, penanda inversi. Jadi ini bukan addition tapi misordering, teman-teman. Kebalik. Jadi never in the history of humanity have there been fewer people committing violence in this relatively crowded era. Kalau diartikan, tidak pernah di dalam sejarah kemanusiaan telah ada lebih banyak orang yang melakukan kejahatan di era yang cenderung crowded itu padat atau cenderung bergerombol seperti itu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nomor 31. Di situ because of preposisi kata bendanya. Nah, mobile itu boleh dicek di kamus. Mobile atau mobile itu dia kelas katanya adalah adjektif, teman-teman. Oke, di sini kita kehilangan kata benda untuk objeknya of. Oke, jadi di sini kita harus rubah kata mobile ini harus kita rubah menjadi kata benda. Jadinya bukan mobile tapi mobility, artinya perpindahan atau kemampuan berpindah tempat seperti itu. Oke, jadi kata kuncinya teman-teman pertama ada the juga bisa, ada of juga bisa. Of selalu butuh kata benda, tapi setelahnya of nggak ada kata benda. The juga butuh kata benda, adjektif yang butuh kata benda ya, the itu. Sedangkan mobile kata sifat, maka dia butuh kata benda harus kita rubah jadi mobility. Kalau diartikan karena kemampuan bergerak dari sekitar 7 miliar orang di planet kita ini, tidak mungkin buat mereka semua untuk divaksin. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita cek lagi nomor 32 ya, teman-teman. Kita tarik dari depan. Nah, di situ years karena sebelumnya ada three, nggak ada masalah ya. After di situ preposition kata bendanya his assistant professor, nggak ada masalah juga. Kita cek lagi ke belakang serve. Nah, ini sedikit lebih apa namanya? Lebih sulit ya, teman-teman. Kenapa? Karena ini masalah makna. Jadi served itu artinya apa ya? Mengabdi atau bekerja seperti itu. Di sini kalau dia diikuti kata benda, misalkan di sini kata benda orang ya, teman, atau bisa diartikan aja. Tapi misalkan kalau saya mau pakai teknik yang ini juga bisa. Karena ini kata benda orang, setelahnya to ini juga kata benda orang, kita nggak pakai to, tapi pakainya adalah us. Ya, jadi masih ngomongin Nobel laureate Joseph Stiglitz ini, tapi dia sebagai apa? Bekerja sebagai apa? Seperti itu. Berarti jawabannya di sini yang salah adalah to-nya, karena ada serve itu ya, harusnya adalah us. Ada fellow juga tadi, yang saya bilang tadi. Di sini manusia, di sini juga manusia. Misalkan di sini institusi aja nggak ada fellow-nya, teman-teman. Oke, berarti di sini pakai to nggak apa-apa. Serve to itu artinya mengabdi kepada, seperti itu. Oke, tapi di sini karena ada orangnya, berarti mengabdi sebagai atau bekerja sebagai. Oke, jadi kalau diartikan selama sekitar 3 tahun setelah professorship atau ketika dia menjawab setelah jabatan dia sebagai atau kita nyebutnya asdos ya teman-teman, atau asisten dosen, di sini asisten profesor di tahun 1967, apa namanya, orang yang pernah meraih Nobel yang namanya Joseph Stiglitz itu menjabat sebagai
seorang fellow itu sebenarnya artinya teman, teman-teman, tapi di sini mungkin artinya adalah asisten juga ya. Jadi atau kepala seperti itu, kepala penelitian di Universitas Cambridge yang dikenal sebagai kampus tertua kedua di dunia, maksudnya di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Negara-negara yang berbahasa Inggris, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya, teman-teman? Atau nanti kalau ada boleh potong, kita lanjut ke 33. Jadi jawabannya yang tadi ya, Sir? Yang Yang serve tadi. yang salah harusnya as. Oh, serve. Seperti Okay. itu. Oke, dapat ya? Oke, kita lanjut lagi, nomor 33. Boleh nanya dikit, Sir? Boleh, Yang boleh, silahkan, Mas. Which is no itu udah benar ya? Which is Karena no? pas. Iya, karena pasif, nggak ada masalah. Karena setelah no itu nggak ada objeknya. Dan pakai which emang karena di situ menjelaskan kata Cambridge. Cambridge itu adalah nama universitas yang mana dia bukan manusia. Berarti pakai which nggak ada masalah. Seperti itu, Mas. Oke, Sir, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Number 33. Kita tarik dari depan ke belakang. Briefly, adverb menjelaskan kata kerja consider, nggak ada masalah. Trauma itu objek, nggak ada masalah. Nah, oke, of di sini melengkapi traumanya ya, preposition diikuti kata benda operation, nggak ada masalah juga. Nah, ini ada yang kebalik teman-teman. Di sini, jadi ini masalahnya adalah di makna ya. Jadi karena di sini ini yang salah adalah fatigue combat-nya. Oke, karena gini, kalau saya ini kan subjeknya yang dibahas adalah trauma. Bukan subjeknya, maksudnya yang dianggap atau yang dikonsider itu adalah traumanya. Sebagai apa? Masa trauma sebagai pertarungan. Combat itu artinya pertarungan atau perlawanan ya, teman-teman. Lebih mendekati trauma itu kata bendanya adalah fatigue, rasa lelah. Oke. Berarti di sini kebaliknya adalah bukan fatigue combat, tapi harusnya adalah combat fatigue. Jadi kalau diartikan personel atau anggota medis secara singkat menganggap trauma yang diakibatkan operasi-operasi militer sebagai rasa lelah karena pertarungan, bukan pertarungan rasa lelah, teman-teman. Oke, jadi yang salah adalah yang delta, kata kunci teman-teman nanti adalah kata trauma ya. Jadi yang paling mendekati artinya adalah fatigue. Jadi ini udah masuk ke makna, teman-teman. Oke, misordering. Seperti itu. Sama, nanti nomor 33 ada kasus misordering juga, teman-teman. Kalau kelas katanya itu, Sir, fatigue combat itu. Jadi fatigue itu kata benda, teman-teman. Combat juga kata benda. Nah, cuman salah satu berperan sebagai non-adjunct ya. Jadi kata benda yang menjelaskan kata benda lain. Materi hari ke berapa, teman-teman? Ke-6. Ketika kita belajar adjektif. Nah, cuman di sini kan kita nggak tahu tuh yang mana yang jadi kata benda non-adjunct-nya, yang mana yang noun yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, kalau ada seperti itu memang mau nggak mau harus ke makna, teman-teman, harus diartikan. Oke, jadi yang salah adalah yang delta. Jadi bukan pertarungan rasa lelah, tapi rasa lelah karena pertarungan. Seperti itu. Dapat ya? Oke. Kita lanjut. Number 34. Kita tarik dari depan ke belakang. Like itu preposisi, diikuti kata benda many aquatic salamanders. Nah, di sini bisa dihitung ya, salamander pakai many berarti nggak ada masalah. Tapi kalau di sini yang nggak bisa dihitung, pakainya much. Oke. Kemudian can detach a breaking limb. Nah, gini teman-teman. Untuk membuat verb ing sebagai kata sifat, kita cek dulu. Yang dijelaskan ini bisa melakukan kata sifat yang dari kata kerja ini enggak? Break itu artinya merusak, teman-teman. Oke. Limb di sini adalah artinya paha atau apa ya? Lengan atau gimana ya? Ya, bisa diartikan kaki tapi kayak axolotl, teman-teman tahu ya, axolotl itu kayak salamander atau kayak kadal, teman-teman, tapi kadal air. Nah, itu kakinya itu kita nyebutnya limb. Jadi orang saya nyebutnya limb. Bisa juga leg sih, lebih umum, tapi secara ilmiah dia disebutnya limb atau anggota tubuh yang buat jalan itu bisa disebut dengan limb. Nah, limb itu benda mati ya, teman-teman, karena kalau ada kaki doang nggak utuh gitu berarti dia nggak akan bisa berjalan sendiri. Benda mati tidak bisa melakukan break, nggak bisa merusak. Nah, berarti di sini harusnya bukan aktif, tapi harusnya pasif. Jadi harusnya bukan a breaking limb, tapi a broken limb. Artinya kaki yang maksudnya di situ broken terluka ya, atau patah seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang a breaking harusnya a broken. Kalau diartikan,
Axolotl mirip banyak salamander air, bisa di-touch itu melepaskan atau mencopot sendiri. Kayak kepiting itu kalau dia kalau bertarung gitu, dia biasanya mencopotkan capitnya ya, teman-teman, untuk menyelamatkan diri. Nanti tumbuh lagi. Sama, axolotl juga gitu. Jadi dia melepaskan kaki yang patah atau yang terluka dan menumbuhkannya kembali hingga ukuran yang hampir sama. Kalau diartikan seperti itu. Oke, jadi kata kunci teman-teman kata limb tadi, karena limb nggak bisa melakukan break, berarti bukan breaking, bukan aktif, tapi pasif, jadinya broken. Seperti itu. Kita lanjut lagi nomor 35 ya, teman-teman. Kita cek dari depan ke belakang itu ada homelessness itu kata benda, predikatnya is, nggak ada masalah ya teman-teman. Sebenarnya subjeknya the factor di situ, the factor. Intinya homelessness nggak ada masalah karena memang ada of itu butuh kata benda, di situ kata bendanya homelessness. Predikatnya is karena subjeknya factor nggak ada masalah. Increase di situ kata sifat ya. Nah, increase itu kalau kata sifat harus dirubah antara verb 2 atau maaf teman-teman, verb 3 atau verb ing tergantung aktif atau pasif. Nah, di situ kata bendanya adalah price, dia nggak bisa melakukan Oke, increase itu bisa artinya meningkatkan, bisa meningkat aja ya. Jadi dia bisa transitif, bisa intransitif. Artinya price itu bisa meningkat, berarti increasing ya, teman-teman. Dia juga bisa ditingkatkan atau dinaikkan, berarti increased. Intinya increase ini salah, karena increase ini dia bisa kata benda, bisa kata kerja. Kita nggak butuh kata benda atau kata kerja di situ. Kita butuhnya adalah kata sifat. Oke, karena menjelaskan kata benda price. Apalagi the di situ sebelumnya dia selalu butuh kata benda. Kita tarik sampai kata bendanya price. Berarti increase di sini adalah yang menjelaskan kata price, berarti adjektif. Nah, increase di sini verb untuk berubah menjadi adjektif ya kita verb 3 kan atau verb ing kan tergantung aktif atau pasif. Di sini bisa verb 3 bisa verb ing ya, teman-teman. Oke, berarti yang salah adalah increase-nya. Kalau diartikan faktor utama dari homelessness itu diartikan apa ya? Tingkat gelandangan atau tingkat orang-orang yang tidak punya rumah di San Francisco adalah harga yang naik, harga rumah-rumah yang naik kalau diartikan seperti itu, atau harga perumahan yang naik seperti itu. Lanjut ya, teman-teman, nomor 36. Di situ kita tarik ada N, itu harus menghubungkan dua yang sama, sebelumnya adalah sales tax exemption process sampai requirements, berarti dua kata benda nggak ada masalah ya teman-teman. R di situ karena subjeknya ada dua yaitu proses sama requirements. Imposed by itu pasif diikuti by nggak ada masalah. Kemudian, nah yang masalah adalah yang di delta. Kenapa? Karena establish itu artinya adalah menyusun atau membuat ya teman-teman. Dia butuh objek. Sedangkan setelahnya kata establish itu ada penanda by, itu penandanya pasif. Berarti kita nggak butuh predikat aktif, tapi butuhnya adalah predikat pasif. Jadi bukan do not establish harusnya, tapi they are not established. Jadi are verb 3, karena pakainya they. Oke, kalau diartikan, proses eksensi pajak penjualan dan syarat-syaratnya itu diatur oleh setiap negara-negara sendiri-sendiri, tapi mereka itu ada tanda ini ya teman-teman, biasanya diartikan tapi tanda ini. Tapi mereka itu tidak dibuat oleh pemerintah federal. Pemerintah federal itu pemerintah pusat. Kalau Amerika itu ada dua pemerintahan, teman-teman, ada federal jadi diatur sama satu pemerintah pusat. Contohnya sekarang Joe Biden ya. Sama pemerintah state. Jadi setiap negara, contohnya misalkan California, itu mereka punya presiden sendiri. Misalkan apalagi pokoknya negara-negara bagian Amerika yang ada 50 itu mereka punya presiden-presiden sendiri juga. Atau biasanya nyebutnya government juga. Jadi bisa disebut government atau presiden seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang di do not establish ya, harusnya are not established, teman-teman. Karena ada by di situ. Establish butuh objek, nggak ada objeknya berarti harus pasif. Seperti itu, oke? Lanjut lagi, nomor 37. Di situ the fact that Monowi has been. Has been di sini subjeknya Monowi has, nggak ada masalah. Been itu diikuti verb 3, berarti to be di verb 3 kan nggak ada masalah.
In abandonment, in itu preposisi diikuti kata benda abandonment, nggak ada masalah. Kalau teman-teman menemukan men itu kata benda ya, teman-teman. Abandonment nggak ada masalah karena ada i-nya, preposisi, kemudian all of. Nah, jadi gini, masih ingat teman-teman tadi ada one of, ada some of, ada almost all of. Itu harus ada determiner setelahnya. Tidak boleh lepas tiba-tiba langsung diikuti kata benda gini. Umumnya itu yang dipakai adalah all of, setelahnya the, teman-teman. Tapi misalkan kalau selain the juga boleh, yang ada di kotak oranye itu ya, yang kita belajar adjektif di hari kelima itu, ada the misalkan di situ ya, all of the residents boleh. Misalkan pakai those juga boleh, all of those residents juga boleh. Ya, tapi kita harus milih salah satu aja. Misalkan ada my juga boleh, all of my residents. Jadinya nanti semua penghuniku kalau diartikan seperti itu. Intinya di situ yang kurang adalah residence-nya karena ada all of, kata kuncinya teman-teman. All of itu selalu butuh determiner setelahnya ya. Selain all of ada one of, pokoknya penanda jumlah yang ada of-nya itu teman-teman. Oke, jadi harus ada determiner setelahnya. Oke, kita lanjut. Nomor 38, ancient civilizations. Ancient kata sifat menjelaskan kata benda civilization, nggak ada masalah. Such, nah yang salah such-nya ya, ini kehilangan as teman-teman. Such as. Artinya seperti, kalau such ada artinya yang demikian itu. Dia nanti tetap kalau diartikan nggak enak. Jadi secara kelas kata juga nggak bisa karena dia pronoun, teman-teman. Such itu pronoun kalau dia berdiri sendiri. Oke. Atau adverb, bisa dianggap adverb juga such kalau berdiri sendiri. Cuman adverb nggak bisa menjelaskan kata benda Greek ya. Jadi kita carikan preposisi such as artinya seperti sama kayak like. Dia satu kata ya. Jadi kalau diartikan peradaban kuno seperti Greek itu Yunani kuno dan Romawi kuno melakukan upacara setiap tahun untuk merayakan hari terpanjang atau terlama di sepanjang tahun. Maksudnya ini adalah titik balik matahari atau apa namanya? Summer solstice ya, teman-teman. Nah, kata kuncinya teman-teman ada civilization di situ, harus dijelaskan pakai such as, seperti artinya teman-teman, harus ada as-nya. Oke, apalagi di situ contohnya disebutkan, maksudnya civilization yang mana, yaitu ancient Greek sama ancient Roman. Jadi harus pakai preposition, bukan pronoun atau adverb aja, nggak bisa, nanti subjeknya ada dua ya teman-teman. Berarti kita butuh preposition seperti itu, biar dia jadi adverb. Oke. Lanjut lagi nomor 39. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ and, fanboys harus menghubungkan dua yang sama. Sebelumnya ada kata benda channel, setelahnya ada kata proteins, gak ada masalah ya. Such as, nah itu tadi yang barusan kita bahas, menjelaskan kata proteins, diikuti kata benda, ini preposition diikuti kata benda, sodium, potassium, pump, berarti gak ada masalah. Kemudian the generators of, nah ini masalahnya di makna, teman-teman. Ya, jadi gini, electrician itu artinya adalah tukang listrik, tukang yang benerin listrik itu ya, atau petugas listrik seperti itu. Sedangkan generator itu adalah yang menciptakan atau yang membuat atau yang ya intinya potasium pump atau protein itu tidak bisa menciptakan tukang listrik atau ahli listrik, ahli kelistrikan. Yang bisa adalah menciptakan listrik. Berarti di sini bukan electrician tapi electricity. Sama-sama kata benda ya teman-teman, tapi secara makna lebih masuk yang electricity. Jadi yang salah adalah electrician-nya. Jadi nanti kalau ada kata ion channel sama protein itu ya, itu kata benda mati selain manusia, teman-teman, yang mana merujuk kepada generator dari sesuatu tadi. Berarti di sini juga harus kata benda selain manusia. Electrician itu manusia. Berarti kita nggak bisa pakai electrician, harusnya electricity. Kalau diartikan di dalam proses bioelektrogenesis, saluran ion transmembran aktif secara elektrokimikal dan protein transporter seperti misalnya adalah pump atau pompa potasium sodium merupakan generator dari listrik atau penciptaan apa ya, bahasa Indonesia yang enak adalah apa ya, yang bisa mengalirkan listrik seperti itu ya teman-teman, atau yang menciptakan listrik seperti itu. Berarti jawabannya, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Mau tanya aja, Sir, terkait sama yang sebelumnya itu tadi terkait such ya. Nah, itu kalau misalnya penggunaan yang such yang nggak pakai S itu gimana ya, Sir, contohnya? Yang nggak pakai S ya, Mas? Iya. Oke. Kalau contoh saya akan coba di ini ya, di kamus sebentar. Saya akan kirimkan gambar di
di grup teman-teman yang pronoun ya, berarti. Iya. Sebentar. Nah, contohnya seperti ini. Sebentar ya, teman-teman. Ini saya kirimkan di grup TOEFL yang baru ya, teman-teman. Oke, teman-teman boleh cek. Sorry teman-teman. Kepencet. Bentar. Oke, itu teman-teman. Saya barusan kirim. Tapi biasanya yang such yang berdiri sendiri ini umumnya dipakai di speaking, teman-teman. Kalau di soal TOEFL itu nggak pernah keluar. Jadi contohnya yang such berdiri sendiri di situ yang boleh dibuka dulu di grup ya, itu gambar yang saya kirim, yang di TOEFL target 550, teman-teman. Di situ kalimat pertama contohnya dia bilang, we were second class citizens and they treated us as such. Jadi such-nya di situ sebagai objeknya dari kata dari preposition as. Artinya kita adalah warga kelas kedua dan mereka memperlakukan kita seperti semacamnya atau seperti itu. Jadi as such. Oke. Kemudian yang kedua, accountants were boring. Menjadi para akuntansi itu membosankan. Itu tuh, jadi such itu artinya bisa seperti itu ya. Seperti itu tuh adalah opininya dia sebelum bertemu sama Ian. Nah, terus ada tanda seru. Nah, itu penggunaannya di speaking. Biasanya kalau di TOEFL biasanya di listening, bukan di structure-nya. Seperti itu. Jadi such di situ nggak ada kata setelahnya yang dijelaskan. Jadi dia berdiri sendiri sebagai pronoun. Seperti itu, Miss. Gimana, apakah dapat ya? Iya. Oke. Jadi di sini S ini fungsinya kayak seperti, tapi apa namanya, kegunaannya untuk kayak conjunction gitu kah? Preposisi, Miss. Jadi ya. preposition. Oke, siap. Makasih. Dapat ya? Alright, good. Kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, ini terakhir berarti nomor 40 ya. Di situ ada in the past, keterangan lampau, kita cek predikatnya pakai was, berarti nggak ada masalah ya. Kemudian subjeknya CH3OH, I don't know how to read this, or methanol was done. Nah, ini juga masalah makna, teman-teman. Ini secara bentuk sudah benar. Was diikuti verb 3 pasif karena ada banyak. Cuman secara makna nanti nggak enak. Kalau diartikan di masa lalu, CH3OH atau metanol dilakukan dengan cara memanaskan kayu atau dalam keadaan hampa udara. Masa metanol dilakukan, harusnya metanol dibuat. Jadi di sini bukan was done, tapi harusnya was made. Ya, karena subjeknya metanol nggak bisa dilakukan. Dia bukan aktivitas, dia adalah benda yang berwujud. Oke. Jadi bukan was done tapi was made ya. Verb 3-nya make, teman-teman. Kalau diartikan di masa lalu CH3OH atau metanol dibuat dengan cara memanaskan kayu di ruangan hampa udara. Kalau diartikan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Nah, itu tadi jadi sudah habis untuk structure ya, cuma 40 teman-teman. Gimana ya? Bukan cuma ya, 40 soalnya. Dan itu tadi sudah selesai. Dan memang ini sudah saya buat, misalkan nomor 40 nih, ada kata dan, nanti diganti pakai made sama, nanti nomor 40 di soal tes pasti juga masalahnya di penggunaan pemilihan kata ini, teman-teman. Oke, makanya kemarin di grup teman-teman saya sarankan untuk di print biar bisa dicoret-coret. Tapi misalkan teman-teman yang baru gabung barusan ini ya nggak apa-apa, kan udah terlanjur, misalkan belum di print, nanti bisa dicek lagi di rekaman, karena nanti di grup akan saya kirim rekaman. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup, silakan teman-teman. Kak, mau nanya Kak. Silakan brother. Itu yang nomor 31 itu kan the mobile itu dia butuhnya di sini kata sifat ya? Butuhnya kata benda. Karena mobile kata sifat nggak, karena ada the itu butuh kata benda, of juga butuh kata benda karena preposition. Berarti the mobile itu intinya kata benda kan? Mobile-nya bukan. Kalau mobile itu kata sifat, artinya bisa bergerak atau bisa
bisa berpindah seperti itu. Oh iya, dikira mobile phone gitu, maksudnya handphone kayak gitu. Nah, Oh, contohnya, misalkan teman-teman bisa heeh. menggunakan teknik cocokologi, itu yang saya pakai. Belajarnya saya seperti itu, teman. Contohnya mobile phone. Mobile phone itu wujudnya HP, berarti kata benda yang dijelaskan adalah phone-nya, teman-teman. Yang menjelaskan kata benda adalah kata sifat, berarti kata mobile itu adalah kata sifat. Seperti itu. Contoh lagi, mungkin teman-teman yang cowok di sini banyak yang pernah atau kenal lah dengan Mobile Legend. Nah, Mobile Legend itu nama permainan. Nah, Mobile Legend itu artinya adalah para legenda tapi di situ mobile-nya ya artinya sama kayak maksudnya. Jadi gini, beberapa kata sifat memang bisa dibendakan, teman-teman. Nah, di situ tadi kata sifatnya dibendakan terus jadikan kata sifat lagi. Jadi mengalami 3 perubahan. Maksudnya di situ tadi adalah legenda tapi di HP. Seperti itu. Mobile-nya di situ merujuk ke HP. Sama kayak gini. Saya bisa bilang orang-orang yang sudah mati itu dengan sebutan the dead. Nah, padahal dead, D-E-A-D ya, teman, itu kata sifat. Tapi kalau teman-teman mendengarkan orang sana ngomong the dead aja, nggak ada kata bendanya, itu bisa. Karena dead di situ sudah mengalami perubahan, apa ya teman-teman nyebutnya, kalau di secara linguistik atau secara ilmu bahasa itu ada perubahan yang nggak kelihatan. Tapi sebenarnya itu ada kata bendanya. Kata bendanya ya dead itu tadi, dari kata sifat dia dirubah menjadi kata benda. Seperti itu. Tapi dapat nggak berarti dari penjelasan saya? Gimana? Iya, berarti intinya yang di sini tuh mobile-nya tuh bukan merujuk ke benda gitu ya. Saya kira soalnya mobile Dia itu dia benda gitu. bukan benda yang di sini. Jadi dia adalah kata sifat. Oke, paham. Alright, good. Next question, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Saya mau bertanya sedikit, Sir. Boleh, Ini kan Nis. tadi udah dikasih kata kunci gitu ya. Iya. Nah, terus pas soal beneran itu, apakah kata kuncinya itu diacak, misalnya nomor 1 kata kuncinya itu hilang di subjek gitu. Nah, Maksudnya kisi-kisinya ya. Sudah saya samakan. Jadi urutannya, misalkan teman-teman ya, tadi nomor 1 kita bahas yang hilang predikatnya. Nanti pasti di soal juga yang hilang predikatnya juga. Nah, tapi nanti tetap kok, teman-teman, nanti kita bahas soal itu, soal teks, tapi teman-teman kerjakan dulu yang itu. Intinya gini, kerjakan aja sebisanya karena sudah dipersiapkan juga ya. Dan nanti tenang aja masalah skor, karena apa? Nanti kita bahas sebelum remedi. Jadi reading nanti misalkan pagi ya nggak apa-apa pagi. Sorry kok listening dulu, baru structure, baru yang terakhir reading. Itu bisa nanti kita bahas. Nah, nanti setelah kita bahas teman-teman remedi itu perbaikan. Soalnya sama, berarti kan udah tahu lah jawabannya kayak gitu. Kalau di remedi mau nilai full pun bisa nanti teman-teman. 677 bisa. Tapi saya sarankan jangan maksudnya biar bisa ya teman-teman. Mengingat nggak apa-apa, mengingat atau sebelum tes itu dipelajari lagi soalnya sambil dengerin video yang kita bahas besok. Kemudian waktu remedi kan tinggal ngulang, oh ternyata kemarin ini kan lebih enak kalau sudah dilatih, itu enak teman-teman. Apalagi teman-teman kan sudah ngerjakan soal yang pertama, maksudnya tes yang pertama ini itu punya filenya, file listening, punya file soal listeningnya, ada file structure-nya, ada file reading-nya. Nah, nanti misalkan setelah tes dikumpulkan, nah mau dipelajari lagi, itu masih bisa. Seperti itu. Misalkan mau didengar-dengar lagi, itu bisa, teman-teman. jadi nanti nggak diacak ya, Sir? Sesuai dengan Enggak, udah saya urutkan ini ya, kisi-kisinya, teman-teman. Kasih, Sir. Alright. Ya, tapi itu nggak begitu ini sih. Tapi ya intinya ya gimana ya, saya cuma berusaha membantu teman-teman biar bisa. Makanya di awal kan saya bilang TOEFL itu kalau nggak tahu ya di sesi pagi, sore atau malam saya bilang gini, TOEFL itu dalam waktu 1 bulan itu memang sedikit sedikit sulit teman-teman. Karena untuk tutor-tutor di kampus Inggris saja yang kita udah lama, ini buka-bukaan ya teman-teman, kita banyak kok yang masih skor itu di bawah 500 ketika real test seperti itu. Makanya banyak tutor-tutor yang di kampus Inggris ini kalau yang pengen joki-joki yang di ITS yang asli itu diarahin ke saya, karena mungkin mereka tahu ketika saya di kampus Inggris yang mereka tahu yang skornya baru 600 ya cuma saya, seperti itu teman-teman. Akhirnya ketika ada yang tanya joki diarahkan ke saya. Makanya ketika saya sering bilang ada tamu nggak bisa ada kelas itu,
saya nggak bisa nolak karena mereka datangnya nggak permisi, teman. Maksudnya tiba-tiba datang nemuin, masa saya usir, kan nggak enak. Jadi saya permisinya ke teman-teman ke kelas, akhirnya saya kosongin, kita pindah ke hari lain seperti itu. Kadang itu karena joki seperti itu. Joki. Makanya, dan soal-soal yang saya pakai ngajar itu adalah yang saya dapat dari ITS asli, teman-teman. Sebenarnya itu nggak boleh bocor, cuman ya untuk kita belajar paling enak ya dari sumber otentiknya, dari yang bikin soalnya seperti itu. Sir, Gimana, Miss? ini Mr. P kan udah banyak ini ya, apa namanya, coba tes ITS tuh, yang asli. Terus kalau berdasarkan pengalaman Mr. P itu, misalnya ya kayak itu tadi nggak, misalnya di ITS beneran itu yang hilang di nomor 1 tuh misalnya subjeknya, terus nomor 2 predikatnya, gitu-gitu nggak sih? Kalau itu, Miss, acak. Acak ya, jadi Tapi materi yang saya kasih ya itu, maksudnya kenapa saya nggak pakai buku? Karena saya merasa di buku itu banyak dilebih-lebihkan seperti itu. Maksudnya contohnya teman-teman mengerjakan satu soal aja harus memikirkan 60 skill. Jadi di structure ya teman-teman, itu skillnya ada 60 sebenarnya. Nah menurut saya itu kelamaan dan malah mempersulit seperti itu. Dan saya merasakan ketika saya tes sendiri, ini ternyata gampang banget, maksudnya nggak sesulit yang di buku seperti itu. Apalagi di Indonesia loh, kita belajar, mohon maaf, buku yang teman-teman pakai itu namanya Longman, teman-teman. Di kampus Inggris semua kursusan pakai buku itu juga. Dan saya dulu diminta untuk ngajar pakai itu juga. Makanya member saya banyak yang komplain dulu karena mereka kesulitan untuk mengerjakan satu nomor aja harus 60. Harus mikirin ini skill yang mana antara nomor 1 sampai 60. Kemudian di buku itu banyak sekali istilah, teman-teman. Yang mana di TOEFL itu yang ditanyakan bukan istilahnya, tapi kepenggunaannya. Makanya selebih bikin istilah-istilah yang perlu-perlu saja. Maksudnya perlu itu yang di bahasa Indonesia ada, contohnya subjek, predikat, objek, keterangan. Ketika kita dulu belajar bahasa Indonesia pasti udah familiar dengan sebutan-sebutan itu. Makanya tinggal pakai aja. Kalau saya seperti itu, teman-teman. Tapi tetap kok, yang saya kasihkan itu yang dari hari pertama sampai hari ke-10 itu ya bab-bab yang selama ini saya temui. Mungkin tantangannya teman-teman adalah di vocab saja. Memang kalau di TOEFL itu vocab, teman-teman, yang paling menentukan, yang paling membantu teman-teman. Makanya dari awal saya bilang kalau dapat vocab baru tulis saja. Pasti nanti keluar kok, entah di tes pertama, entah tes kedua, itu yang saya rasakan juga seperti itu. Dan kalau sudah terbiasa itu, yang saya rasakan sekarang ya teman-teman, dulu itu listening sulit banget. Saya listening itu kelemahan saya. Tapi sekarang kayak listening itu waktu joki ya saya sambil buka Pinterest itu sambil lihat gambar, itu enak, kayak paham aja padahal nggak dengerin fokus gitu. Jadi memang ke bawah sendiri, memang perlu latihan seperti itu. Dan kalau udah tahu vocabnya ya Pak, kita bisa nebak, oh karena konteksnya ini, maksudnya kata yang dibilang ini pasti ini artinya, seperti itu. Tapi memang butuh proses, terutama di listening sama reading itu butuh latihan sekali, teman-teman. Kalau di TOEFL memang teman-teman hanya diminta untuk memahami penggunaan kelas kata saja. Itu TOEFL ITP seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Makasih, Sir. Tidak ada ya? Atau di sini kalau teman-teman setelah kelas ini mau langsung ujian nggak apa-apa, nanti request soal, mumpung saya maksudnya saya nggak ketiduran. Biasanya kalau jam segini saya udah KO. Kalau habis kelas itu, habis sholat itu langsung KO saya. Okay, thank you so much guys for having me today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.